Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang SPLDV atau orang-orang menyingkatnya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Apa kalian tahu apa itu SPLDV? Nah, sebelum kita mempelajari apa itu SPLDV, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu siswa diharapkan untuk mengenal arti dari sistem persamaan linear dua variabel. Dan siswa juga diharapkan dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Lalu, siswa diharapkan mampu mengenal masalah-masalah yang merupakan program linear. Dan siswa juga diharapkan dapat menafsirkan solusi dari masalah program linear. Dari pembelajaran kali ini, siswa diharapkan memiliki sikap teliti, kreatif, dan kerja keras. Karena ketiga sikap tersebut adalah nilai pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada diri siswa. Karena ketiga sifat itu dapat untuk mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan esensi dari menyelesaikan SPLDV. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini, dan kita telah mengetahui pendahuluan dari pembelajaran kali ini, kita memasuki pada tahap menyelesaikan SPLDV. Apa kalian tahu apa itu SPLDV? Nah, jika kalian belum tahu, kita harus melihat dulu apa itu sistem. Sistem itu adalah operasi, cara, atau tahapan. Persamaan itu suatu pernyataan matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Linear itu adalah variabel yang memiliki pangkat tertingginya yaitu 1. Variabel yaitu sesuatu yang belum diketahui nilainya dan sering digunakan menggunakan huruf. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suatu persamaan matematika atau suatu pernyataan matematika yang dihubungkan oleh tanda sama dengan yang memiliki dua variabel yang masing-masingnya memiliki pangkat tertingginya 1. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, pengertian dari SPLDV, maka kita lihat dulu dari beberapa contoh bentuk persamaan linear dua variabel. Yang pertama, 3P tambah 3Q sama dengan 6. Nah, sebelumnya dari pengertian dari SPLDV ini, kita mengetahui kata-kata dari variabel. Dari persamaan ini, apa kalian tahu yang mana variabelnya? Nah, pasti kalian tahu, karena sebelumnya telah kalian dengar bahwa variabel itu sering digunakan menggunakan huruf. Maka di pernyataan tersebut, 3P tambah 3Q sama dengan 6. Maka variabelnya yaitu P dan Q. Nah, pada suatu persamaan itu memiliki koefisien, variabel, dan konstanta. Variabel kita sudah mengetahui. Kalian juga sudah mengetahui apa itu variabel dan pada pernyataan tersebut juga sudah mengetahui yang mana variabelnya. Nah, kita juga belum mengetahui yang mana koefisien. Apa kalian tahu yang mana koefisien? Nah, sebelum kalian mencari koefisien itu apa, Ibu akan menjelaskan apa itu koefisien. Koefisien yaitu suatu nilai yang terletak sebelum variabel. Nah, kita dapat mengetahui yang mana koefisiennya. Pada lingkaran merah ini, kalian dapat mengetahui, dapat melihat pada persamaan tersebut angka 3. Karena sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa koefisien itu suatu nilai yang terletak sebelum variabel, maka angka 3 ini disebut adalah koefisien. Nah, setelah itu adalah konstanta. Apa kalian tahu apa itu konstanta? Konstanta itu adalah suatu nilai tetap. Maka dari itu, nilai 6 dapat kita lihat bahwa telah dikolomkan warna biru, yaitu adalah konstanta. Dari pernyataan tersebut, kita sudah mengetahui mana konstanta, variabel, dan koefisien.
Maka apakah persamaan tersebut dapat kita nyatakan sebagai SPLDV? Apa kalian tahu kenapa dapat dinyatakan dengan SPLDV? Karena 3P tambah 3Q sama dengan 6 memuat koefisien, variabel, dan konstanta. Selanjutnya ke persamaan kedua. Y sama dengan 7 kurang X. Dari pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, di sini apa kalian dapat menemukan yang mana variabel? Nah, variabel pada persamaan kedua yaitu Y dan X. Koefisien, bukan koefisien tetapi konstanta. Konstanta yaitu 7. Kenapa di sini koefisiennya tidak diketahui? Bukan tidak diketahui. Di persamaan ini, koefisiennya bernilai 1. Suatu persamaan yang memiliki koefisiennya bernilai 1 tidak pernah ditulis. Maka, koefisien pada pernyataan ini adalah 1, dan variabelnya yaitu Y dan X, dan konstantanya adalah 7. Apa kalian dapat mengatakan apakah ini bentuk dari persamaan linear dua variabel atau bukan? Nah, betul. Ini adalah bentuk dari persamaan linear dua variabel. Nah, kita lanjutkan ke persamaan ketiga. Nah, kalian dapat melihat di sini M ditambah 2N sama dengan 12. Coba kalian lihat. Kalian dari mempelajari dari persamaan sebelumnya, dapat kalian temukan yang mana koefisien, yang mana variabel, dan yang mana konstanta. Konstanta, variabel, dan koefisien telah diketahui dari pembelajaran sebelumnya. Pada pernyataan ketiga ini, kalian dapat mengetahui variabelnya yaitu M dan N. Dan koefisiennya yaitu 2, dan pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa suatu persamaan jika memiliki nilai koefisiennya 1 maka tidak akan ditulis. Maka koefisien dari nilai M adalah 1 dan nilai konstanta adalah 12. Maka pernyataan ketiga ini dapat kita nyatakan sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada ketiga persamaan itu, apa kalian dapat menyimpulkan bentuk umum dari SPLDV? Maka kita lihat dulu dari koefisiennya. Koefisien itu dapat kita nyatakan dalam bentuk A, B, atau seterusnya. Dan pada variabel masing-masingnya dapat kita nyatakan sebagai X dan Y. Dan untuk konstanta dapat kita nyatakan sebagai C. Maka dapat kita ketahui bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan 6. AX tambah BY sama dengan C. Dan nilai A dan B itu tidak boleh bernilai 0. Mengapa? Apa kalian tahu kenapa nilai A dan B tidak boleh bernilai 0? Karena ketika kita mengalihkan dengan variabel, maka variabel tersebut akan bernilai 0. Nah, sekarang kita memasuki pada tahap menyelesaikan SPLDV. Perhatikan persamaan-persamaan tersebut. 4X tambah Y sama dengan 20. Ini dapat kita nyatakan sebagai persamaan pertama. Yang kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 16. Dapat kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai X dan nilai Y. Apa kalian mengetahui bagaimana tahap pertama? Tahap pertama, kalian mencari nilai Y pada persamaan pertama. Kita lihat pada persamaan pertama bahwa koefisien dari Y adalah 1. Maka untuk memudahkan kalian dari persamaan tersebut, maka nilai 4X itu dibawa ke ruas kanan. Maka menghasilkan Y sama dengan 20 dikurang 4X.
Mengapa 4X itu sebelumnya adalah bernilai positif dan ketika dipindahkan ke ruas kanan bernilai negatif? Karena ketika dia dipindah ruaskan itu akan berubah tanda atau berubah penghubungnya, maka bernilai negatif. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai Y sama dengan 20 dikurang 4X. Maka nilai Y kita masukkan ke persamaan selanjutnya, yaitu persamaan kedua. 4X ditambah 2Y sama dengan 16. Maka memiliki persamaan 4X ditambah 2Y dikali 20 kurang 4X sama dengan 16. Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif yang memiliki persamaannya 4X ditambah 40 dikurang 8X sama dengan 16. Kita lihat dulu dari persamaan sebelumnya. Mengapa menghasilkan 40 dikurang 8X? Karena itu adalah sifat distributif. 2 dikali 20 menghasilkan 40. 2 dikali min 4X menghasilkan min 8X. Maka menghasilkan 4X ditambah 40 dikurang 8X sama dengan 16. Maka di sini kita dapat mengetahui dan kita dapat juga melihat bahwa di sini memiliki sama-sama ada X dan masing-masing X itu memiliki koefisien. Maka dapat digunakan metode penjumlahan atau pengurangan. Maka dapat kita lihat dari 4X dikurang 8X, maka akan menghasilkan min 4X sama dengan min 40 ditambah 16. Mengapa di persamaan ini bernilai min 40? Karena 40 yang sebelumnya bernilai positif dan 40 tersebut adalah nilai konstanta dan nilai 16 yang di ruas kanan yaitu konstanta juga. Jadi semua nilai konstanta digabungkan dan nilai yang memiliki variabelnya juga digabungkan dan menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan. Maka dari pembelajaran sebelumnya, jika suatu konstanta, suatu angka, jika dipindah ruaskan, maka penghubungnya akan berubah. Maka sebelumnya kita dapat melihat bahwa nilainya adalah positif 40. Ketika dibawa ke ruas kanan, menjadi min 40. Maka dari itu kita dapat menjumlahkan min 40 ditambah 16 yaitu min 24. Di sini kita menggunakan metode atau sifat dari inverse. Inverse itu yaitu pembagian. Nah, pada min 4X ini, min 4X ini dijadikan inverse menjadi penyebut dari min 24. Maka menghasilkan X sama dengan 6. Mengapa? Karena min 24 dibagi dengan min 4 sama dengan 6. Di sini kita sudah mengetahui nilai X. Maka dari itu kita masukkan nilai X ke persamaan pertama yang menghasilkan Y sama dengan 20 kurang 4X. Mengapa? Karena sebelumnya kita hanya mengetahui nilai Y sama dengan 20 kurang 4X. Di situ kita masih mengetahui nilai variabelnya, belum nilai tetapnya. Maka X itu dimasukkan pada persamaan Y sama dengan 20 kurang 4X. Maka Y sama dengan 20 kurang 4X, X itu dimasukkan bernilai 6. Maka 20 dikurang 4 dikali 6. Maka menghasilkan 20 dikurang 24. Maka di sini kita menggunakan sifat dari pengurangan. Akan menghasilkan Y sama dengan min 4. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui nilai X dan nilai Y, yaitu nilai X 6 dan nilai Y adalah min 4. Maka dari penyelesaian kali ini, dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan. Apa kalian dapat menyimpulkan metode apa yang kita pakai untuk hari ini, untuk persamaan ini? Nah, dari persamaan ini kita menggunakan metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Yaitu memasukkan nilai dari suatu variabel ke persamaan yang lain. Maka dari sini kita dapat melihat kata-kata dari substitusi,
yaitu memasukkan. Maka selanjutnya dalam menyelesaikan SPLDP kita memiliki beberapa metode lagi. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Sebelumnya, dengan guru sebelumnya telah diperkenalkan metode substitusi, yaitu di mana terdapat dua persamaan, di mana persamaan satu dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua, atau persamaan yang kedua dimasukkan ke dalam persamaan satu, sehingga dapat dikatakan bahwa metode substitusi ini adalah metode memasukkan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Selanjutnya, apakah ada yang tahu metode apa saja yang harus digunakan yang dapat digunakan di dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel? Kita perhatikan contoh di bawah ini dengan soal yang sama, yaitu 4x ditambah y sama dengan 20 dan 4x ditambah 2y sama dengan 16. Kita disuruh mencari nilai x dan y. Apakah ada yang tahu apa yang harus dilakukan pertama kali untuk menyelesaikan persamaan ini dengan metode lain selain metode substitusi? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel y. Apakah kalian mengetahui yang mana sih variabel y? Apa sih koefisien itu? Karena guru sebelumnya telah mengatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya dan biasanya menggunakan huruf seperti x dan y, seperti ini. Dari kedua persamaan ini, yaitu 4x tambah y sama dengan 20 dan 4x tambah 2y sama dengan 16, kita sejajarkan. Lalu karena kita ingin mengeliminasi variabel y, maka koefisien, yaitu huruf yang terdapat di depan variabel y ini, kita kali silangkan menjadi seperti ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa 4x tambah y sama dengan 20 dikalikan 8x tambah 2y sama dengan 40. Kemudian 4x tambah 2y sama dengan 16 dikali 1 menghasilkan 4x tambah 2y sama dengan 16. Kedua persamaan yang telah dikalikan ini kita kurangkan. Hasilnya 8x dikurang 4x menghasilkan 4x. Sedangkan 2y dikurang 2y akan tereliminasi atau menghasilkan 0. Kemudian 40 dikurang 16 menghasilkan 24. Lalu ketika kita telah mendapatkan hasil dari pengurangan ini, kita sederhanakan lagi menjadi di mana 4x sama dengan 24 ini kita bagi dengan kita kali dengan 1/4. Jadinya nilai x kita dapatkan adalah 6. Kemudian langkah kedua, apakah ada yang mengetahui setelah kita mengeliminasi variabel y, apa yang harus kita lakukan lagi? Ya, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel x. Dengan cara yang sama, yaitu 4x tambah 4x tambah y sama dengan 20 dan 4x tambah 2y sama dengan 16, kita sejajarkan. Nah, karena tujuan kita adalah menghilangkan variabel x, yang terlihat di sini bahwa persamaan satu dan persamaan kedua ini memiliki variabel dan koefisien yang sama, yaitu nilainya 4x, dan 4x kita kurangkan sehingga menghasilkan nilai, kita kurangkan langsung karena keduanya ini sama, sehingga menghasilkan nilai min y sama dengan 4, di mana hasil dari 4x kurang 4x adalah 0, kemudian y kurang 2y menghasilkan min y, kemudian 20 kurang 16 menghasilkan 4.
maka kita peroleh nilai, untuk nilai X-nya adalah 6 dan nilai Y-nya adalah min 4. Kemudian yang harus kita lakukan adalah, apakah nilai ini benar? Apakah untuk nilai X-nya 6 dan Y-nya min 4 memenuhi persamaan tersebut? Maka langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah kita cross-check lagi nilai X dan Y ke dalam persamaan. Untuk persamaan pertama, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 20. Kita masukkan nilai X-nya 6 dan Y-nya min 4 seperti tertera di layar, menghasilkan nilai 4 dikali 6 adalah 24, kemudian ditambah min 4 sama aja dengan mengurangkan 4, jadi hasil 24 kurang 4 adalah 20. Hal ini sesuai dengan persamaan di mana nilai 4X tambah Y sama dengan 20. Kemudian kita lihat lagi persamaan kedua. Apakah nilai X 6 dan Y sama dengan min 4 itu memenuhi persamaan kedua? Lalu kita gantikan nilai X dengan 6 dan Y dengan min 4, yang menghasilkan nilai 4 kali 6 24. 2 kali min 4 adalah berapa? 2 kali min 4 adalah 8, min 8. Jadi pengurangan dari 24 kurang 8 adalah 16, di mana hasil dari nilai X dan Y yang dimasukkan ke dalam persamaan 1 dan persamaan kedua ini memenuhi persamaan 1 dan 2 tersebut. Nah, ada yang tahu apa sih nama untuk metode ini? Ya, metode ini kita sebut dengan metode eliminasi. Selanjutnya, ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk mencari sistem persamaan linier dua variabel. Simak contoh soal berikut ini. Dengan soal yang sama, yaitu 4X tambah Y sama dengan 20 dan 4X tambah 2Y sama dengan 16. Kemudian disuruh cari nilai X dan Y. Penyelesaian pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel Y. Kalian sudah tahu kan apa yang harus dilakukan pertama kali ketika mengeliminasi variabel Y? Ya, kita sejajarkan kedua persamaan ini, yaitu 4X tambah Y sama dengan 20 dan 4X tambah 2Y sama dengan 16. Setelah kedua persamaan ini sejajar, karena yang ingin kita lakukan adalah menghilangkan atau mengeliminasikan variabel Y, maka koefisien dari kedua persamaan ini kita kali silangkan. Kalian masih ingat kan apa yang disebut dengan variabel dan koefisien tersebut? Jadi 4X tambah Y sama dengan 20 dikali 2 menghasilkan 8X tambah 2Y sama dengan 40. Kemudian 4X tambah 2Y sama dengan 16 dikalikan dengan nilai 1 yang menghasilkan 4X tambah 2Y sama dengan 16. Hasil dari perkalian dari kedua persamaan ini kita kurangkan, sehingga menghasilkan 8X dikurang 4X menghasilkan 4X. Sedangkan 2Y dikurang 2Y menghasilkan nilai 0. Lalu nilai 40 dikurang 16 menghasilkan nilai 24. Nah, ini belum selesai, karena yang harus kita cari adalah nilai X. Maka 4X sama dengan 24 ini kita kali dengan 1/4, sehingga menghasilkan nilai X sama dengan 6. Setelah kalian mengetahui langkah pertamanya adalah mengeliminasi variabel Y, lalu apa sih langkah kedua untuk metode lain dari metode substitusi dan metode eliminasi ini?
Yang kalian harus lakukan adalah mensubstitusikan nilai X ke salah satu persamaan, yaitu persamaan pertama 4X tambah Y sama dengan 20. Setelah kita mengetahui nilai X sama dengan 6, maka kita substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan pertama. Jadi menghasilkan persamaan yaitu 4 dikali 6 ditambah Y sama dengan 20. Nilainya adalah 24 ditambah Y sama dengan 20. Karena yang ingin kita cari adalah nilai Y, maka kita kurangkan nilai 24 agar nilai 24 ini hilang dari ruas kiri, sehingga menghasilkan nilai Y sama dengan 20 dikurang 24. Kemudian nilai Y adalah min 4. Jadi dari metode ini kita peroleh nilai X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah min 4. Sama dengan metode sebelumnya, dengan soal yang sama, nilai X dan Y juga sama. Jadi apakah ada yang mengetahui metode apa sih ini? Ya, metode yang kita gunakan kali ini adalah metode campuran, di mana kita mencampur metode eliminasi dan metode substitusi. Selanjutnya, ada metode lainnya yang perlu kita pelajari untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Simaklah contoh berikut ini, yaitu dengan soal yang sama, 4X tambah Y sama dengan 20 dan 4X tambah 2Y sama dengan 16, kemudian disuruh cari X dan Y. Penyelesaian yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode ini adalah tahap pertama pada persamaan 1, yaitu persamaan 4X tambah Y sama dengan 20. Kita cari nilai X, di mana untuk mencari nilai X tersebut, nilai Y-nya harus bernilai 0. Jadi, ketika 4X tambah Y sama dengan 20, kita substitusikan Y-nya, kita ganti dengan nilai 0, menghasilkan 4X tambah 0 sama dengan 20. Atau 4X sama dengan 20. Kemudian, nilai X yang kita peroleh adalah 5, di mana ketika 4X sama dengan 20, ruas ini kita sama-sama kita kalikan dengan 1/4, menghasilkan nilai X sama dengan 5. Jadi untuk nilai X sama dengan nilai X sama dengan 5, menghasilkan koordinat 5,0. Kemudian untuk persamaan 1, kita juga mencari nilai Y, di mana yang harus kita lakukan adalah mengganti nilai X dengan nilai 0, sehingga menjadi 4 kali 0 tambah Y sama dengan 20, itu sama aja dengan Y sama dengan 20. Untuk nilai ini, koordinat yang dihasilkan adalah 0,20. Kemudian langkah selanjutnya, kita lihat pada persamaan kedua, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 16. Dengan cara yang sama, untuk mencari nilai X, maka nilai Y-nya adalah 0. Sehingga 4X tambah 2, ketika Y diganti dengan 0, menghasilkan nilai 0, dan sama dengan 16, sehingga X menghasilkan nilai 4. Koordinat yang diperoleh adalah 4,0. Kemudian, untuk mencari nilai Y, X-nya sama dengan 0. Jadi, ketika nilai X diganti dengan 0, menghasilkan nilai 2Y sama dengan 16, atau sama saja dengan Y sama dengan 8. Jadi koordinat yang diperoleh adalah 0,8. Jadi setelah kita mendapat
nilai koordinat dari masing-masing variabel, kita juga mendapat nilai koordinat dari persamaan pertama, yaitu di mana nilai X satunya adalah 5 dan Y satunya adalah 20. Kemudian untuk persamaan kedua, nilai yang kita peroleh untuk X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 8. Selanjutnya, metode ini telah kita ketahui bahwa metode ini sangat terkait erat dengan yang namanya grafik. Jadi dinamakan dengan metode grafik fungsi. Nah, sebelumnya kita telah memperoleh nilai titik-titik koordinat yang dimana kita menggunakan nilai dari titik koordinat tersebut pada gambar grafik. Sehingga metode ini kita sebut dengan metode grafik. Ya, yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong pada grafik tersebut. Pertama, eliminasi variabel X, di mana persamaan pertamanya adalah 4X tambah Y sama dengan 20. Dan persamaan keduanya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 16. Karena yang ingin kita eliminasi adalah variabel X, bisa langsung kita kurangkan, sehingga menghasilkan nilai min Y sama dengan 4, atau Y sama dengan min 4. Kemudian, kita substitusikan nilai yang telah kita peroleh, yaitu Y sama dengan min 4 ke dalam persamaan pertama. 4X tambah Y sama dengan 20. Kita ganti nilai Y menjadi min 4, sehingga menghasilkan nilai 4X kurang 4 sama dengan 20. Kemudian, kita hilangkan nilai min 4 dari ruas kiri, sehingga menghasilkan nilai 4X sama dengan 24. Sama saja dengan X sama dengan 6. Kemudian, dari sini kita peroleh gambar dari grafiknya adalah seperti ini, di mana titik potongnya berada pada nilai Y-nya min 4 dan X-nya 6. Sedangkan nilai koordinat pada persamaan pertama menghasilkan nilai 5 dan 20. Kemudian pada persamaan kedua menghasilkan garis dengan titik 8 dan 4. Dari kedua persamaan tersebut menghasilkan titik potong, yaitu 6, min 4. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai selesai persamaan ini adalah 6 dan min 4. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, atau kita singkat dengan SPLDV, adalah dengan cara metode substitusi, dengan cara metode eliminasi, dengan metode campuran, yaitu mencampurkan substitusi dan metode substitusi dan metode eliminasi. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan metode grafik. Nah, selanjutnya pada metode grafik dapat kita gambarkan grafik tersebut menggunakan software yang dinamakan GeoGebra. Nah, pada metode grafik sebelumnya, kita sudah mengetahui titik-titik koordinat pada masing-masing persamaannya. Maka pada GeoGebra ini kita sudah melihat garis setiap sumbu, ini Y dan ini X. Maka kita harus membuat pada grafik tersebut grid, yaitu garis grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya, kita tuliskan persamaan pertama. Yang pertama, 4X ditambah Y sama dengan 20. Nah, ini kita mendapatkan titiknya, yaitu 5
dan 20. Nah, selanjutnya untuk persamaan kedua, 4x ditambah 2y sama dengan 16. Maka titiknya yaitu pada sumbu y, titiknya adalah 8, dan pada sumbu x, titiknya adalah 6. Maka dapat kita lihat di sini memiliki titik potongnya. Pada sumbu x yaitu 6 dan sumbu y yaitu min 4. Maka dapat kita simpulkan pada persamaan pertama, titik koordinatnya yaitu 5 dan 20. Dan pada persamaan kedua, titik koordinatnya adalah 4 dan 8. Dan pada kedua persamaan tersebut, titik potongnya yaitu 6 dan min 4. Maka selesailah grafik yang sudah kita ketahui. Nah, kita sudah mengetahui titik potongnya yaitu 6 dan min 4. Maka kita buat garis potong-potongnya, putus-putus. Pertama di sumbu x dan yang kedua yaitu pada sumbu y. Maka pada kedua setelah itu kita hilangkan grid pada hanya ini pada pembelajaran hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.